Mengejutkan, Gerindra kompak, Prabowo Capres 2024 lagi. John Ruh Ginting bikin survei, begini hasilnya. Pengakuan Ustadz Abdul Somad yang mendukung Prabowo dan siapakah pasangan yang cocok? Puan Maharani, Anies Baswedan, atau Sandi lagi? Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto diprediksi kembali maju calon presiden 2024 jika menuruti keinginan ketua-ketua DPD Gerindra se-Nusantara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diminta untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebagai calon presiden atau capres. Dukungan terhadap Menteri Jokowi itu datang dari DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat yang menginginkan agar Prabowo Subianto kembali memimpin partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Prabowo Subianto juga diminta kembali maju dari pencalonan sebagai capres ke depan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Yuliansah, saat hadir rapat virtual atau telekonferensi bersama sejumlah jajaran dengan Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani. Pada intinya, Kalimantan Barat seluruhnya tetap mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi presiden di 2024. Kita berharap juga kesehatan Bapak Prabowo selalu sehat, selalu kita mendoakan, kata Yuliansah. Kita di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, bahkan seluruh kader solid, meminta Pak Prabowo kembali menjadi ketua umum. Tambah pria yang juga ketua Pengprov IMI Kalbar ini. Menurutnya, Prabowo merupakan sosok yang ideal untuk memimpin Indonesia ke depan agar dapat menjadi negara maju. Selain itu, dengan kepemimpinan Prabowo diyakini akan mengembalikan Indonesia menjadi macan Asia. Untuk itu, John Ruh Ginting buat survei Prabowo di Pilpres 2024. Bagaimana hasilnya? Pegiat media sosial sekaligus penulis John Ruh Ginting membuat survei di akun Twitternya @JohnRuhGintingNews Sabtu 6 Juni 2020. Survei tersebut menyangkut peluang Prabowo Subianto di pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. John Ruh menanyakan kepada warganet, apakah akan memilih Menteri Pertahanan atau Menhan tersebut jika maju kembali di Pilpres 2024 mendatang. Jika misalnya tahun 2024 Pak Prabowo nyapres lagi, apakah Anda akan memilih beliau? Tanya John Ruh ke netizen. Setelah diunggah selama 3 jam, sudah ada sekitar 7.000 yang memberikan suaranya. Dipantau pukul 12.50 WITA. Hasilnya, 83% menyatakan tak akan memilih ketua umum Partai Gerindra tersebut. Hanya 17% yang bersedia memilih kembali mantan duet Sandiaga Uno di Pilpres lalu itu. Warganet tak hanya memilih, mereka juga mengomentari survei tersebut. Dengan tegas, tidak akan, meskipun dengan siapa dia berpasangan. Cuit Win-Win Windayana di akun @winwin12. Kemarin saya sekeluarga mengikuti anjuran ulama, memilih Pak Prabowo. Tapi untuk kali ini, maaf saja, saya tidak akan lagi memilih beliau, kata Zahra Hasan, @Zahra429660. Bagaimana dengan Anda? Jika misalnya tahun 2024 Pak Prabowo nyapres lagi, apakah Anda akan memilih beliau? Tuliskan di kolom komentar. Tak akan mudah lagi. Pada Pilpres 2024,
Prabowo akan hadapi sejumlah tantangan ini. Direktur Eksekutif Foxfall Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengatakan, meski Prabowo Subianto didaulat kembali memimpin Gerindra hingga 5 tahun ke depan, hal ini tak serta-merta membuat mantan Danjen Kopassus itu bisa dengan mudah meraih tiket Pilpres 2024. Ada beberapa tantangan yang harus dilalui pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Dari dulu saya sudah mengatakan, sudah enggak menjual lagi. Tokoh usang yang sudah 3 kali kalah dalam Pilpres sudah enggak relevan dijual ke publik. Sulit laku karena dianggap tokoh dan kaset usang. Ujar Pangi, Sabtu 6 Juni 2020. Pangi mengatakan, secara empiris hari ini publik senang dengan sosok kepala daerah di Pulau Jawa yang dianggap punya kapasitas, mumpuni, dan punya track record yang jelas. Elektabilitas Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan naik tren belakangan ini karena dianggap punya kecakapan dan kemampuan mengurangi problem fundamental yang sangat kompleks soal wabah COVID-19. Di balik wabah COVID, ada yang mendapatkan keuntungan, misalnya kenaikan elektabilitas gubernur itu tadi, terang Pangi. Namun demikian, kata Pangi, sebagai tokoh nasional, peluang Prabowo untuk nyapres 2024 dan menang masih terbuka lebar. Syaratnya, elektabilitas dan citra Prabowo harus mumpuni untuk bersaing dengan para kepala daerah atau figur lain yang dianggap masih segar dan fresh. Peluang itu juga harus diuji berdasarkan data empiris di masyarakat. Di sisi lain, elektabilitas Prabowo juga masih harus diuji berdasarkan prestasi yang bersangkutan setelah bergabung ke pemerintahan dengan menjadi Menhan. Menurut Pangi, tak seluruh pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 merestuinya bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lain cerita kalau kemarin beliau puasa, tetap setiap bersama rakyat menjadi simbol tokoh oposisi, simbol perlawanan mungkin masih relevan dan moncer bertarung ulang kembali dalam Pilpres 2024. Ujarnya. Bagaimana menurut Anda peluang Sandiaga Uno di Pilpres 2024? Apakah Sandiaga berani melawan pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani Putri Megawati? Betulkah duet Prabowo Subianto atau Puan Maharani paket kuat? Pemilihan presiden Pilpres 2024 diprediksi akan menarik karena presiden saat ini Joko Widodo dipastikan tidak boleh mencalonkan kembali sesuai ketentuan undang-undang. Salah satu orang yang disebut-sebut bakal maju dalam Pilpres 2024 adalah Sandiaga Uno. Dalam Pilpres 2019 lalu, Sandi yang berpasangan dengan Prabowo Subianto gagal memenangi Pilpres setelah kalah dari Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nama Sandiaga Uno dalam konteks Pilpres 2024 juga sempat disinggung Jokowi pada awal tahun 2020 lalu. Terkait peluangnya maju di Pilpres 2024, Sandiaga Uno memberi tanggapan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga berbicara soal kemungkinan berhadapan dengan Prabowo jika mencalonkan lagi serta peta pemilih di Pilpres 2024 yang disebut Sandi bakal berubah jauh. Saya lihat politik itu nggak bisa kita atur-atur. Politik itu mengalir saja. Saya akan lakukan terus dengan ada di tengah masyarakat. Saya akan fokus memberi solusi lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat yang saat ini mengeluh soal kenaikan harga-harga di bawah Relawan Indonesia Bersatu, ujar Sandi. Bicara politik ini kan kemungkinan. Prabowo bisa saja maju lagi dan pasangannya Puan Maharani. Kemudian kelompok non-state ini pengen figur lain,
Anies Sandi misalnya. Anda membayangkan nggak, Bung, bakal berhadapan dengan Prabowo head to head? Tanya Refli. Sandi kemudian mengaku tak ingin menjawab hal itu karena kemungkinan itu bagian dari hal yang tidak bisa ia kontrol. Menurut Sandi, berkaca dari pengalamannya dalam kontestasi Pilkada 2017 dan Pilpres 2019, dalam politik tidak ada yang pasti dan sangat cair. Contohnya di Pilgub DKI, awalnya ia maju sebagai cagup, dan di detik terakhir ia justru menjadi cawagup mendampingi Anies, padahal Anies sebelumnya tidak muncul sebagai cagup. Begitu juga dengan Pilpres 2019, dirinya diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo di detik-detik terakhir. Di 2024, demografinya akan berubah. Populasi milenial akan menembus 50%. Mereka yang berusia di bawah 35 tahun menurut saya, ini akan ada perubahan dari sisi elektoral. Ini yang saya belum dapat data terakhir, karena saya nggak menjalankan politikus praktis. Saya membayangkan profil pemilih kita akan berubah secara drastis dibanding tahun 2019, ungkap Sandi. Sandi mengeluarkan dana lebih dari 300 miliar di Pilgub DKI Jakarta dan 600 miliar di Pilpres 2019, mencapai 1 triliun. Sandi membenarkan dan ia mengaku tidak menyesal. Bagaimana menurut pendapat Anda?